Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.591. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus diakumulasi asing dan secara tren masih oke. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini masih lanjut naik 0,63% ke harga 1.600. Saham Kalbe memang baru saya analisa 3 hari yang lalu. Tapi hari ini saya update lagi, pertama karena saat ini sudah naik mencapai target analisa di harga 1.600 atau resistennya. Bisa kita lihat, 2 hari ini Kalbe masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.600. Tapi secara tren, Kalbe saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi walaupun gagal break, ini belum ada tanda-tanda bahwa ada penurunan. Jadi masih berusaha untuk break. Dan garis MA50 bisa kita lihat sudah mulai naik berpotongan dengan garis MA150. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di sekitar harga 1.500 ke bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan alasan kenapa saya analisa lagi, karena bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang sangat besar pada saham Kalbe. Jadi walaupun hari ini kenaikannya hanya sedikit, asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam 3 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk dengan jumlah besar pada saham Kalbe. Dan untuk broker summary pun bisa kita lihat hari ini ada akumulasi besar. Karena itu menurut saya Kalbe masih menarik untuk teman-teman pantau. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa hold terus selama garis uptrendnya belum patah. Jadi selama menurut saya masih berada di atas harga 1.500, Kalbe masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila teman-teman pingin trading jangka pendek dan takut ada perbalikan arah, selama masih bertahan di atas harga 1.550, belum perlu melakukan take profit, apalagi terlihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan apabila dalam minggu depan Kalbe terkonfirmasi break dari harga 1.600, maka Kalbe berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di harga 1.800. Dan di harga 1.800 ini teman-teman sudah harus hati-hati. Karena sebelumnya Kalbe juga sempat menyentuh harga 1.800, bisa kita lihat sempat naik tinggi pada tanggal 12 Januari, menyentuh harga 1.800 gagal break, langsung turun lumayan dalam dan saat itu mulai bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman lihat Kalbe saat menyentuh harga 1.800 atau mendekati harga 1.800 mulai terjadi perubahan arah, langsung ada penurunan lumayan tajam, pertimbangkan untuk take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya saat ini harga Kalbe sudah lumayan tinggi. Tapi apabila minggu depan terkonfirmasi break dari harga 1.600, teman-teman masih bisa ikutan entry dengan syarat asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan karena teman-teman beli di harga yang lumayan tinggi, teman-teman harus pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 1.600 ternyata terlewati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI hari ini naik lumayan tinggi hampir 7% ke harga 10.725. Untuk grafik bisa kita lihat saham ini saat ini masih bergerak uptrend. Dalam 2 minggu terakhir ini memang 1 bulan terakhir ini jika kita lihat memang mulai bergerak sideways setelah gagal naik melewati resisten di harga 10.500. Saya mulai bergerak sideways, tapi bisa kita lihat selalu bertahan di atas support di harga 10.000. Dan setiap kali menyentuh harga 10.000 berhasil rebound, tapi menyentuh resisten di 10.500 gagal break. Tapi hari ini saham ALI naik dengan candle yang lumayan solid dan telah berhasil naik di atas garis resistennya. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas kembali. Dan untuk garis MA50 pun bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi secara tren menurut saya saham ALI saat ini juga masih sangat uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di bawah harga 10.000, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis MA50, saham ini masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan untuk data broker summary jika kita lihat
kenaikan hampir 7% ini masih disertai adanya akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing pun hari ini masuk dengan jumlah besar. Bisa kita lihat selama 1 bulan terakhir ini, walaupun bergerak sideways, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham ini juga masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya saat ini di harga 11.000. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga bawah, hold saja selama masih bertahan di atas harga 10.000. Apabila ingin trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat saham ini masih gagal naik di atas harga 11.000. Karena apabila gagal break di harga 11.000, saham ALLI masih ada peluang untuk balik turun mengetes harga 10.500. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJTM. BJTM hari ini naik hampir 5% ke harga 780. Bisa kita lihat di grafik secara tren untuk jangka pendek saat ini BJTM bergerak sideways. Terlihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 780 masih gagal break. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat masih di harga 750 dan garis EMA 50 yang saat ini di harga 740. Jadi 2 hari ini bisa kita lihat BJTM sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa rebound kembali. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 730. Jadi secara tren BJTM juga menurut saya masih bagus. Sebelumnya bergerak downtrend, sideways, saat ini juga sudah mulai bergerak uptrend. Jadi walaupun masih gagal break dari resisten harga 780, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, tren BJTM masih oke. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Asing pun hari ini masuk melakukan akumulasi kembali setelah 1 minggu terakhir ini terlihat melakukan distribusi. Tapi untuk 1 bulan terakhir ini jika kita lihat asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BJTM masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 800 minggu depan. Tapi teman-teman harus hati-hati, harga 800 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk BJTM. Jadi saat menyentuh harga 800, apabila masih gagal break, BJTM masih akan bergerak sideways kembali. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 750. Jadi untuk teman-teman yang memang beli saham untuk investasi, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Mika. Mika hari ini naik 3% lebih ke harga 2.280. Jika kita lihat di grafik, secara tren memang Mika saat ini masih kurang bagus. Karena untuk tren jangka menengah sebenarnya masih downtrend. Tapi untuk jangka pendek bisa kita lihat Mika sudah mulai bergerak sideways. Dengan support bisa kita lihat masih di harga 2.200. Dan setiap kali menyentuh harga 2.200, Mika selalu masih bisa rebound. Tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, Mika turun kembali. Tapi minimal saat ini selalu saya jelaskan apabila sebuah saham downtrend turun mencapai satu titik support dan dia mulai sideways, itu sudah bisa kita pantau karena ada potensi untuk reversal trend. Ingat, ini baru potensi, tapi minimal selama dia masih bertahan di atas support itu, kita bisa spekulatif buy dan hold saja selama support itu belum terlewati. Karena selama support di harga 2.200 belum terlewati, Mika masih akan sideways, jadi tidak bergerak downtrend. Jadi walaupun secara tren jangka menengah masih downtrend, minimal saat ini trennya mulai sideways. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.470. Dan untuk broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mika masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini di harga 2.330. Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 50, Mika masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 2.200. Jadi apabila kita membeli saham sedang downtrend seperti ini, memang kita harus sangat disiplin, dan apabila tidak sesuai dengan rencana, kita harus berani cut loss. Karena apabila ternyata mencoba break dari garis EMA 50, gagal break mulai turun menyentuh support, ternyata support di harga 2.200 terlewati, Mika akan lanjut downtrendnya. Jadi apabila kita beli di sekitar harga 2.200, ternyata harga 2.200 terlewati, harus pertimbangkan untuk cut loss.
Dan selain 4 saham yang saya analisa ini, memang masih ada beberapa saham yang masih terus diakumulasi asing dengan jumlah besar. Tapi saham-saham tersebut sudah pernah saya analisa sebelumnya. Pertama, Mandiri yang kemarin baru saya analisa, hari ini naik kembali mengetes resisten di harga 7.300. Jadi ini tidak saya analisa lagi, tapi hari ini juga asing masuk dengan jumlah besar. Nanti itu data saya akan kasih lihat di bagian belakang. Saham Arto pun hari ini masih diakumulasi asing. Dan untuk Arto, pergerakannya masih sesuai dengan analisa pada video sebelumnya. Dengan resisten masih di harga 16.000. Selain itu masih ada TBIG yang juga sebelumnya beberapa hari yang lalu telah saya analisa dan saat ini naik kembali mengetes garis EMA 50. Ini sekarang kita kasih lihat. Untuk Arto, teman-teman bisa lihat kenaikan dalam 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai sahamnya di harga bawah masih sangat layak untuk di hold, masih ada potensi untuk naik mencapai target analisa. Mandiri juga sama. Kemarin baru saya analisa, hari ini juga asing masuk dengan jumlah besar. Dan masih ada beberapa saham yang masih diakumulasi asing seperti BCA, BBRI, Pegas yang mungkin akan saya analisa hari Sabtu atau Minggu nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.